Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Suku-suku di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum penjajahan masuk ke tanah air. Nah, setelah penjajahan masuk, seluruh rakyat Indonesia tentu saja berusaha mempertahankan tanah air tercinta. Tidak terkecuali mereka para suku-suku atau masyarakat asli di tiap daerah. Tapi tahukah kamu, ternyata ada sejumlah suku di tanah air yang sangat ditakuti oleh penjajah. Penasaran kan? Berikut 4 suku yang ditakuti oleh para penjajah. Dayak. Saking ditakutinya, Kompeni Belanda memberi julukan pasukan hantu kepada para ahli perang dari suku Dayak. Julukan itu ternyata karena kemampuan perang orang-orang Dayak yang mengerikan. Suku Dayak adalah suku yang diketahui tinggal dan melakukan aktivitas di dalam hutan. Inilah alasan mengapa Belanda sulit menaklukkan orang-orang Dayak. Selain karena menguasai medan, menurut pasukan Belanda, orang-orang Dayak mempunyai kemampuan berkamuflase yang sangat hebat ketika berada di hutan. Tidak hanya itu saja, orang-orang Dayak juga dikenal memiliki kemampuan bertarung yang handal. Selain hebat dalam bertarung jarak dekat menggunakan mandaunya, suku Dayak juga lihai bertarung jarak jauh menggunakan sumpit tiup yang beracun. Konon, mandau Dayak itu mampu terbang sendiri dan mencari musuh. Sementara sumpit tiup tak kalah mematikannya dengan senapan sniper milik penjajah. Karena di ujung sumpit tiup telah dioleskan racun dari getah ireng. Buton. Konon satu-satunya wilayah yang tidak dijajah oleh Belanda adalah Buton, Sulawesi Tenggara. Dulunya sebelum Indonesia ada, Buton lebih mirip negara yang monarki karena mempunyai pemimpin atau raja, perdana menteri, tentara, dan rakyat sendiri. Kerajaan Buton sejak dulu dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat. Di abad pertengahan, ketika penjajah dari Belanda dan Portugis melakukan ekspansi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, Buton dianggap wilayah yang strategis. Kapal-kapal mereka akan singgah terlebih dahulu ke Buton. Tak hanya strategis, Buton juga dikenal memiliki hasil bumi yang berlimpah, terutama rempah-rempah. Meskipun begitu, Belanda nyatanya segan untuk menjajah wilayah ini, yaitu Buton. Dengan kerajaan Buton yang kuat, tampaknya Belanda tak mau mencari masalah. Daripada mereka kesulitan mendapat rempah-rempah, lebih baik menjalin hubungan yang baik saja dengan kerajaan Buton. Nias. Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Nias memang terkenal dengan suku-sukunya yang mahir dalam bertarung. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nias adalah Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Orahilifau, Banua Raja Lahelu Ufau yang secara administratif kini dikenal sebagai Desa Orahilifau di Kecamatan Kanayama, Kabupaten Nias Selatan. Belanda harus menelan kekalahan berkali-kali saat melawan petarung-petarung dari Nias ini. Tidak terhitung jumlah berapa kali orang-orang dari suku Nias Selatan berhasil mengusir Belanda dari tanah kelahiran mereka. Hingga pada akhirnya Belanda memberi julukan kepada Lahelu sebagai The Verdriver der Hollanders atau pengusir orang-orang Belanda. Tahun 1864 menjadi tahun efektifnya Belanda menguasai Nias. Jadi, Belanda butuh waktu sekitar 171 tahun untuk bisa benar-benar menguasai Nias. Dan Belanda menjajah Nias 81 tahun, bukan 350 tahun sebagaimana anggapan selama ini. Batak. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di Pulau Sumatera adalah wilayah Aceh dan Tanah Batak. Kala itu dua wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan kerajaan Batak yang dipimpin oleh Singamangaraja XII.
Belanda selalu kerepotan ketika harus berhadapan dengan tentara dari suku Batak. Belum lagi, Raja Batak Sisingamangaraja diketahui memiliki kesaktian yang luar biasa yang ia warisi secara turun-temurun. Butuh waktu sekitar 29 tahun lamanya untuk Belanda mampu menaklukkan Batak. Perang antara Belanda dan Batak itu mulai dari tahun 1849 sampai dengan 1907. Belanda harus berkorban banyak untuk bisa mengalahkan Sisingamangaraja 12.